Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Yang hari ini sedang sehat, tolong acungkan jempol. Yang hari ini sedang sehat, acungkan jempol. Bagus, bagus, bagus. Mbak siapa ya? Oke, bagus. Oke, mengacungkan jempol semua ya. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Anak-anak, hari ini sambil nunggu lagu Indonesia Raya diputarkan ya. Hari ini Bu Dewi ini sambil nunggu teman-temannya juga ya, baru 168 peserta ya. Jadi anak-anak hari ini Bu Dewi berharap semuanya sehat ya. Semuanya sudah sarapan, tadi subuh sudah sholat ya, sudah sholat subuh semua. Anak-anak hebat ya. Anak-anak hari ini sudah pakai seragam semua, sudah. Yang sudah pakai seragam boleh. Tadi ada banyak pertanyaan ya. Ada yang pakai seragam batik, Bu, boleh pakai batik? Boleh, Bu, boleh pakai putih biru? Boleh. Bu, putih biru saya belum ada, saya boleh pakai putih merah? Boleh, ya. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah rapi semuanya, ya. Kemudian Bu Dewi mau ngecek dulu. Coba lihat kukunya, ayo kukunya sudah dipotong belum? Sudah dipotong ya? Sudah dipotong semua, coba tunjukkan ke layar kamera. Sudah dipotong apa belum kukunya? Oke, oke, bagus. Pintar. Oke, kita dengarkan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya bisa tenang ya. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak, Mas Vivo 1724, kameranya off. Dinyalakan ya nak ya kameranya ya.
Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, Bu Dewi pengen ngajak anak-anak biar sehat dulu, biar seger dulu ya, biar seger dulu. Kita yel. Nanti anak-anak jawabnya gini, ini anak hebat, gitu ya. Kemudian Bu Dewi tanya lagi, mana anak pintar? Ini anak pintar. Jawabnya gitu ya, yang keras ya. Kemudian Bu Dewi tanya lagi, mana anak keren? Ini anak keren. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Buktinya apa anak-anak? Buktinya saya siswa SMP Pawiatan siap belajar. Itu ya anak-anak ya? Bisa? Bisa, kalau bisa acungkan jempol. Siap ya? Oke anak-anak, suaranya bisa di-unmute ya. Dinyalakan suaranya. Yuk. Bisa dinyalakan suaranya. Dinyalakan dulu suaranya, baru kita yel-yel biar kita jawab yang Bu Dewi ya. Sudah siap ya? Siap ya? Siap. Oke. Yang keras ya jawabnya ya. Keras ya. Oke. 1, 2, 3. Mana anak hebat? Ini anak hebat. Jawabnya mana? Bu Dewi tak Ini anak hebat, Lena. Bu Dewi tak dengar. Ulangi ya. Ulangi ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Mana anak hebat? Anak hebat. Kurang semangat. Ulangi lagi. Mana anak hebat? Ini anak hebat. Oke. Mana anak pintar? Mana anak keren? Ini anak Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Buktinya apa anak-anak? Saya siswa SMP Pawiatan siap belajar. Itu ya? Ulangi ya. Saya. Buktinya mana anak-anak? Saya siswa SMP Pawiatan siap belajar ya. Yang siap belajar siapa? Acungkan jempol 2. Yang siap belajar siapa? Acungkan jempol 2. Oke. Sudah semua bagus, anak pintar, anak hebat. Oke anak-anak, kita olahraga dulu ya, biar anak-anak seger ya. Anak-anak seger, biar bisa ceria, biar bisa menerima pelajaran dengan fresh ya. Kita olahraga dulu. Coba anak-anak semuanya tangannya direntangkan ke depan seperti Bu Dewi. Ayo tangannya dikedepankan. Bisa lurus ya ke depan sudah. Sekarang ditarik ke atas. Tangannya ditarik ke atas. Oke sudah. Sekarang ditarik ke belakang.
Belakang, yuk ke belakang sini ya, di belakang ya. Oke, bagus. Yang belum siapa ya ini ya? Ayo dilakukan, Mbak. Yang belum, oke. Jangan ngobrol sendiri dari rumah ya. Sekarang anak-anak sudah merasa sehat, sudah merasa enakan? Belum? Belum? Sudah? Kita mulai ya. Oke, anak-anak silakan saksikan dulu ya film pendek yang diputarkan Bu Dewi sebelum kita mulai materi ya. Oke, anak-anak bisa lihat dulu biar lebih rileks ya. Silakan ya. Oke, siap. Dipolo. Oke. Ya, teman-teman. Audio dan dinyalakan semua. Ya, teman-teman tulis berinteraksi, cerita apa yang kalian ya. Selamat pagi. Halo. Oke, oke. Jangan dong. Aku gak jadi. Nah, jadi kita tahu ya, teman-teman. Setiap kali guru-guru menyampaikan selamat pagi, betul, ya. Selamat pagi teman-teman. Ya, suaranya ya. Slide mana ya? Simut kan deh. Selamat pagi teman-teman. Ya. Bagaimana? Ibu mau tanya. Cepi? Gak ada. Tadi kan Cepi mau. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Yang lama. Kita berlalu. Jawab dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Ya salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Pak. Dari kantin. Ngapain jam sini di kantin? Kapan, Pak? Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Cepi mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah. Kamu kenapa terlambat? Karena dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu, lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Saya! Sandy? Saya, Pak. Andi? Woi, saya, Pak. Cepi?
papa itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Bener, kamu semangat dong. Ayo. Udah, Pak. Kamu udah latihan keras, kamu harus jadi juara. Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Oke anak-anak, sudah dilihat tadi ya filmnya ya. Bagus ya, Piala untuk Guru judulnya. Tadi sudah lihat semua ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Bagaimana caranya anak-anak untuk masuk ke Google Classroom. Sebelumnya Bu Dewi putarkan video dulu bagaimana caranya untuk masuk ke aplikasi Google Classroom. Nanti kalau sudah, Bu Dewi akan bimbing anak-anak secara langsung. Jadi saat ini juga anak-anak nanti akan dituntun Bu Dewi satu persatu bagaimana caranya untuk bisa masuk ke Google Classroom. Tugasnya untuk hari ini nanti ada di dalam aplikasi. Dalam Google Classroom yang nanti sudah diinstal oleh anak-anak semua, ya. Jadi tidak ada yang tidak menyelesaikan tugas, baik yang hari ini anak-anak bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting maupun yang belum bisa mengikuti kegiatan nanti teman-teman bisa mengikuti melalui link YouTube yang nanti sudah di-share oleh Bapak Ibu guru, ya. Dewi share screen dulu ya anak-anak ya, tolong diperhatikan dengan baik supaya anak-anak nanti bisa tahu gimana caranya ya. Halo Ananda semua, apa kabar semuanya? Putra-putri SMP Pawiatan Surabaya. Hari ini Bu Dewi mau menjelaskan tentang tutorial cara bagaimana masuk ke dalam Google Classroom. Disimak ya Ananda. Coba perhatikan pada layar berikut Ananda. Login Google Classroom caranya seperti ini ya Ananda. Ada dua cara, yaitu yang pertama Ananda bisa masuk menggunakan Chrome. Jadi Ananda harus memastikan dulu di HP Ananda sudah terdapat aplikasi Chrome. Kemudian apabila sudah terdapat aplikasi Chrome, Ananda bisa buka Chrome. Kemudian ketik Google Classroom ya. Setelah muncul tampilannya akan seperti ini. Ananda bisa milih yang nomor 2 ya. Silakan diklik. Kemudian disiapkan emailnya. Silakan emailnya diketik. Setelah itu passwordnya.
Jangan sampai lupa ya Nanda. Ayo, Ananda bisa ikuti Bu Dewi, arahan Bu Dewi ini dari sekarang. Kemudian apabila telah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Lah, Ananda ini berarti sudah berhasil masuk ke dalam Google Classroom. Oke Ananda, sekarang kita masuk pada Google Classroom dengan cara yang kedua ya Nanda. Yang tadi menggunakan Chrome, yang sekarang menggunakan aplikasi Play Store. Anak-anak silakan ketik Play Store, diklik ya, kemudian cari Google Classroom, nanti akan muncul seperti itu dan anak-anak bisa menginstal. Silakan diinstal. Setelah itu akan muncul anak-anak akan diminta untuk memasukkan email. Silakan dimasukkan email anak-anak. Jangan lupa passwordnya ya. Oke Ananda, jika telah memasukkan password dan email ke dalam akun Google Classroom, Oke, tadi sudah menyaksikan video yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi ya. Itu hanya sekilas saja, anak-anak tahu ya. Jadi sekarang akan dipandu Bu Dewi secara langsung. Bu Dewi mau share screen PowerPoint-nya. Mas Rido, tolong jangan dicoret lagi ya. Mas Rido, tolong jangan dicoret lagi ya. Kalau dicoret lagi gimana ya Bu Dewi ya? Nanti Mas Rido nanti ini Bu Dewi nanti ditelepon Bu Dewi, diajak ngobrol sama Bu Dewi, diajak Bu Dewi menggambar nanti ya. Menggambar, kasih Bu Dewi buku gambar yang besar nanti. Nanti biar bisa coret-coret sepuasnya gitu ya. Ya Mas Rido ya. Mas Rido bisa kasih jempol. Mas Rida bisa kasih jempol ya. Jangan coret-coret lagi ya. Oke anak-anak, Bu Dewi share screen lagi ya untuk PowerPoint-nya. Setelah itu anak-anak bisa dipandu Bu Dewi untuk menginstal aplikasi. Sambil lihat PowerPoint, anak-anak silakan sekarang masuk ke Play Store. Silakan. Karena nanti akan ketahuan siapa yang sudah menyerahkan tugas dan yang belum, siapa yang sudah berhasil masuk ke Google Classroom atau yang belum. Ya, nanti yang belum nanti akan dipanggil Bu Dewi, diajari Bu Dewi secara langsung di sekolah. Ya. Jadi yang berhasil hari ini untuk menginstal dan masuk bergabung pada Google Classroom, berarti tidak perlu diajari Bu Dewi secara pribadi ya, karena nanti pembelajaran anak-anak mulai hari Senin itu anak-anak menggunakan Google Classroom. Paham ya anak-anak ya? Sekarang silakan masuk ke Play Store ya, sambil lihat PPT yang di-share Bu Dewi. Anak-anak silakan masuk ke Play Store, install Google Classroom, ketik ya, diketik Google Classroom. Yuk, silakan. Setelah itu disiapkan emailnya ya, anak-anak ya. Email. Kalau anak-anak kurang tahu emailnya apa, boleh tanya ke orang tua. Email saya apa ya? Email yang ada di HP saya. Diusahakan anak-anak emailnya itu pakai email sendiri ya. Jadi diusahakan jangan pakai emailnya orang tua ya. Satu handphone Bu, satu handphone saya dipakai untuk bertiga. Saya, mama saya, adik saya. Gimana Bu? Boleh, itu bisa dipakai satu handphone, itu bisa dimasuki 3 email. Bisa. Tinggal mudah caranya, tinggal ngeklik gitu aja.
Jadi nanti kalau misalkan pakai emailnya anak-anak, nanti langsung masuk ke Google Classroom-nya anak-anak. Tapi kalau misalkan handphonenya mau dipakai adiknya, langsung otomatis diklik emailnya adik, nanti akan masuk ke Google Classroom-nya adik. Gitu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak sudah terlihat ya. Oke, anak-anak nanti di sini ya, cara bergabung melalui Google Classroom melalui laptop atau komputer. Mungkin anak-anak di rumah ada yang menggunakan komputer ya, atau laptop, pasti ada. Silakan nanti bisa menggunakan cara ini ya, masuk ke Google Chrome ya. Kemudian anak-anak setelah itu bisa ngetik Google Classroom. Setelah itu anak-anak bisa pilih yang nomor 2 ini ya. Anak-anak bisa pilih yang di barisan kedua. Ya. Kemudian bergabung ke kelas. Linknya akan dibagikan Bu Dewi yang apabila anak-anak sudah berhasil menginstal ya. Menginstal, linknya akan dibagikan Bu Dewi di grup WA ya. Silakan anak-anak nanti klik, otomatis anak-anak akan langsung bergabung ya. Jadi ada 2 cara, bisa masuk menggunakan link, bisa masuk menggunakan kode. Dikarenakan anak-anak ini baru pertama kalinya, Bu Dewi akan membagikan linknya saja supaya lebih mudah ya. Itu ya anak-anak ya. Nanti akan muncul seperti ini apabila anak-anak sudah berhasil menginstal dan masuk ke dalam link yang sudah dibagikan Bapak Ibu guru ya. Nanti misalkan di sini ada MPLS, di sini nanti ada matematika, ada PJOK, jadi bermacam-macam ya anak-anak ya. Kemudian untuk tugas, untuk mengetahui tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak bisa ngeklik tulisan ya. Jadi nanti MPLS ya, kelas yang dibagikan Bu Guru nanti, Bu Dewi nanti, anak-anak bisa klik, kemudian masuk ya. Nanti dalamnya akan seperti ini, Nak. Ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian anak-anak bisa lihat dari sini. Ini ya, SMP Pawiatan, login. Jadi tugasnya ada di sini. Tinggal diklik gitu ya. Setelah itu anak-anak, jadi begini, bergabung menggunakan Google Classroom, contoh penggunaan. Tugasnya nanti setelah masuk ya anak-anak ya. Jadi udah di sini anak-anak ya. Apabila anak-anak mau menyerahkan tugas ya, anak-anak bisa di sini melalui sini ya, tugas yang mau diserahkan anak-anak ya. Klik di sini. Kemudian anak-anak pilih ke gambar, munculnya nanti begini ya. Anak-anak pilih gambar, nanti akan masuk ke dalam galeri yang ada di HP-nya anak-anak ya. Kemudian akan muncul seperti ini ya anak-anak. Lah, pilih di sini. Ini kalau menggunakan laptop ya anak-anak ya. Bu Dewi, nah nanti muncul di profil sini ya, picture. Kemudian anak-anak bisa pilih gambarnya di sini ya. Tinggal klik open, kemudian akan langsung otomatis muncul pada Google Classroom anak-anak.
Apabila sudah ada, jadi setelah anak-anak masuk ke dalam galeri tadi, kemudian nanti akan muncul ini, diserahkan. Nanti yang coret-coret, kalau tidak tahu caranya ya, ini diserahkan, ini tinggal diklik ya anak-anak ya, supaya bisa langsung terupload ke akun Bapak Ibu Guru. Ini ya anak-anak ya. Apabila tampilannya seperti ini di laptop anak-anak, berarti artinya sudah terkumpul tugas-tugasnya. Sekarang bergabung menggunakan handphone. Nah, ini yang biasanya lebih banyak dipakai untuk anak-anak ya. Anak-anak silakan masuk ke Google, ke Play Store dulu ya. Play Store silakan. Sekarang bisa sambil nyoba ya anak-anak ya. Bisa sambil nyoba, dibuka Play Store-nya, kemudian ketik Google Classroom. Nanti muncul logo seperti ini, ya, warna hijau kuning. Kemudian anak-anak bisa langsung diinstal ya. Setelah diinstal, klik open di sini ya. Klik open. Kemudian anak-anak bisa tampilannya akan seperti ini ya. Ya. Jadi anak-anak, apabila anak-anak menggunakan email Bapak, Ibu, atau Ayah yang ada di rumah, handphonenya pakai email Ayah, nanti munculnya itu muncul nama Ayah. Ya. Jadi emailnya harus boleh pakai email Ayah, tapi ada dirubah nama tampilannya bisa dirubah. Atau anak-anak bikin email sendiri, saran Bu Dewi ya, khusus untuk emailnya anak-anak. Jadi nanti draft-nya juga khusus milik anak-anak sendiri, tidak bercampur dengan email orang tua ya. Kemudian anak-anak setelah tampilannya seperti ini ya, anak-anak bisa bergabungnya nanti lewat link yang dibagikan Bu Dewi ya. Link yang dibagikan Bu Dewi, otomatis anak-anak akan masuk atau bisa menggunakan kode kelas ya, ada 2 cara ya anak-anak ya. Apabila Bapak Ibu Guru biasanya menggunakan kode kelas, nanti anak-anak bisa taruh kode kelasnya di sini, ya. Kode kelasnya ditempelkan di sini, disalin, tempel yang dibagikan Bapak Ibu Guru di WAG ya, atau WA Group ya. Kemudian anak-anak silakan klik bergabung. Nanti akan muncul laman seperti ini ya. Google Classroom yang mungkin dia sudah pernah pakai, jadi mungkin tidak akan kesulitan ya anak-anak ya. Ya, setelah itu muncul diklik anak-anak ya, tadi kelas MPLS, mungkin kelas pertama yang akan dibuka anak-anak ya. Kemudian di dalamnya nanti sudah ada tugas yang sudah disimpan Bapak Ibu Guru, Bu Dewi dan Bu Bondan ya. Anak-anak bisa menyerahkan tugasnya di sana. Tugas yang diserahkan itu apa? Screenshot hasil bahwa anak-anak sudah berhasil menginstal Google Classroom. Jadi apabila anak-anak sudah berhasil menginstal Google Classroom dan sudah berhasil masuk ke kelas MPLS, silakan di screenshot ya. Kemudian dikirim ke link yang sudah dibagikan Bu Dewi ya. Bu Dewi menaruh link Google Form untuk penyerahan tugas di dalam Classroom yang sudah yang telah dibikin Bu Dewi, kelas MPLS yang telah dibikin Bu Dewi. Nanti penyerahan tugasnya di sana anak-anak ya. Tugasnya hari ini itu. Tugasnya hari ini hanya itu. Jadi screenshot bahwa anak-anak sudah berhasil bergabung ke kelas MPLS yang ada pada Google Classroom. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin Bu Dewi sekarang bisa stop share screen-nya dulu. Bu Dewi bisa bantu anak-anak untuk sekarang menginstal dan Bu Dewi bagikan linknya sekarang ya anak-anak ya. Yang sudah berhasil menginstal siapa? Boleh
Bagus ya, ada yang sudah berhasil menginstal ya. Yang belum ditunggu Bu Dewi, silakan. Sementara linknya dibagi Bu Dewi di WA Group ya anak-anak ya. Kakak OSIS akan membantu membagikan linknya di WA Group sekarang ya. Anak-anak perhatikan juga yang sudah berhasil menginstal, diperhatikan di WA Group. Suaranya nggak keluar Bu Dewi. Ya Bu Bondan, terima kasih sudah diingatkan. Anak-anak silakan dilihat pada gugusnya masing-masing. Barusan Bu Dewi sudah share screen ya. Bu Dewi sudah share link yang sudah link untuk masuk ke dalam Google Classroom kelas MPLS. Silakan bergabung biar Bu Dewi bisa ngecek ya. Ada gugus lockdown, gugus karantina, gugus vaksin, gugus Sinovac. Kurang 2 ya, gugus apa ya yang belum ya? Isolasi. Oh ya, Karantina. Kakak OSIS dibantu ya. Kakak OSIS dibantu ya nak ya. Gugus isolasi sama kurang 1 ya. Karantina. Tuh ya, gugus karantina. Berarti ada 2 gugus yang belum. Kakak OSIS tolong dibantu untuk di-share ya nak ya, di WAG ya. Bu Dewi cek ya. Silakan dibaca. Yang sudah berhasil bergabung, silakan di screenshot sekarang, di screenshot. Di screenshot, setelah di screenshot silakan masukkan tugas hasil screenshotan tadi ke dalam link yang sudah di-share Bu Dewi dalam Classroom. Tugas MPLS ya, kelasnya namanya tugas MPLS. Aku mau Bu Dewi sambil cek ya, silakan. Apabila ada pertanyaan boleh. Apabila Apakah seperti ini? Nggak bisa Bu. belum muncul ke Bu Dewi,
Lah, bagus, pintar sekali, anak hebat. Ya, betul sekali, nak, betul. Betul ya, Bu? Lainnya, betul sekali. Bagus. Ayo, yang sudah berhasil boleh ditunjukkan juga seperti temannya tadi. Aku bisa Mbak. Bu, seperti ini ya, Bu? Unmute lagi. Mikrofonnya mati, Bu Dewi. AstraZeneca belum ada, Bu. Ya, baru berhasil satu orang siswa yang sudah berhasil ngirim tugas ke Bu Dewi. betul, itu ada yang Bagus, gugus lockdown. Oke, bagus, pintar. Yang lainnya, ayo silakan. Yang sudah berhasil masuk. Bu. Ya, bagus. Ya, Sekarang ngirim tugasnya, nak. Yang sudah berhasil menginstal, silakan diklik ya. Diklik tugas baru. Di situ anak-anak lihat ya. Ada tugas baru ya. Di situ anak-anak lihat ada tugas baru. Diklik. Ya, terus. Kemudian anak-anak bisa lihat di dalamnya ada tugas apa di situ. Bu, gugus AstraZeneca belum dikirim, Bu. Oh, gugus Astra. Kakak OSIS tolong ya. Mas Damar. Mas Damar mau share screen ya ini ya. Mas Damar enggak usah share screen ya. Oh iya Mas Damar ini pintar, bagus. Oke, ayo lainnya ya. Mas Damar bisa dihentikan dulu ya share screen-nya, bagus, pintar. Anak-anak yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang kesulitan, bisa ditanyakan ke Bu Dewi. Tugasnya kalau screenshotan, Bu. Iya, tugasnya di screenshot saja. Jadi yang sudah berhasil untuk menginstal di screenshot, kemudian dikirim ke link yang sudah diterangkan Bu Dewi di situ. Coba dilihat, ada linknya ya nak ya. Di mana, Bu, linknya, Bu? di grup, linknya di grup. Oke, Nah, tunggu ya Bu Dewi. Bu Dewi share screen dulu ya. Tunggu ya nak ya. Ini Google. Iya. Bagus sekali ini ya. Ini sudah terlihat anak-anak? Terlihat ya? berapa ini yang diberikan? Ini tugasnya teman-teman yang sudah berhasil. Nah, bagus sekali anak-anak cerdas. Ya. Pintar sekali. Sudah banyak yang berhasil ya. Kodenya mana, Bu? Kodenya, Bu? Bu Dewi tidak pakai kode, nak. Jadi Bu Dewi masuk tadi pakai link.
link yang di-share di grup tadi, itu silakan diklik, nanti anak-anak otomatis tanpa harus memasukkan kode, otomatis bergabung ke kelas. Ya, ini sudah banyak yang berhasil ya anak-anak ya, hebat. Bisa dilanjutkan untuk yang belum ya. Untuk yang belum bisa dilanjutkan. Nanti apabila ada yang kesulitan, anak-anak bisa tanya kakak OSIS ya. Anak-anak bisa tanya kakak OSIS. Ya, bisa ada yang kesulitan. Bisa ya. di WA. Karena sudah banyak yang berhasil, berarti Bu Dewi nyatakan sukses untuk anak-anak kelas 7 dari ke-7 gugus, hebat, keren, pintar, cerdas ya. Sekarang Bu Dewi bisa lanjutkan ke Bu Bondan Rosita untuk materi selanjutnya ya anak-anak ya. Oke, silakan Bu Bondan, terima kasih atas waktunya. Monggo Bu Bondan. Baik, terima kasih Bu Dewi, semangat sekali ya, semangat, selamat buat Bu Dewi dan anak-anak hebat. Selamat sudah masuk ke classroom ya, nanti classroomnya akan ditambah dengan mapel-mapel yang lain ya, bisa ditambahkan. Tadi ada yang bertanya, yang keluar itu munculnya classroomnya yang waktu SD. Waktu SD ya. Nanti yang waktu SD itu kalau sudah tidak dipakai ya anak ya, classroomnya bisa diarsipkan lalu dibuang, bisa dihapus gitu. Nanti caranya bagaimana, bisa kalau ada waktu nanti kita sisipkan ya, cara mengarsipkan classroom. Jadi dimasukkan, diarsipkan, nanti dari arsip baru dihapus, bisa ya. Jadi begitu. Maka yang muncul nanti classroomnya adalah mapel-mapel atau ruang-ruang yang ada di SMP saja, gitu ya. Itu tambahan dari saya Bu Dewi, karena tadi di WA ada yang bertanya, saya baca ya. Jadi tadi yang bertanya jawabannya dari saya seperti itu, kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan Bu Dewi lagi. Baik, anak-anak hebat, sekarang kita fokus, kita masuk bagaimana kalau kita mau meet selain menggunakan Zoom. Nah, sekarang yang menggunakan Zoom saja sudah canggih ya anak-anak ya, sudah pinter-pinter, hebat. Nah, kalau menggunakan Meet bagaimana? Kita akan belajar cara menggunakan Meet ya, menggunakan Meet. Nanti ini ada tutorialnya nah, anak-anak bisa lihat, saya screenshot saya share-kan dulu. Coba anak-anak perhatikan ya. Dan tolong anak-anak hebat, nanti juga sama penugasannya, bisa screenshot icon Meet ya, screenshot icon Meet nanti yang sudah berhasil ya. Bisa lihat tidak? Bisa lihat video saya? Marvelino. Sudah, Bu. Ya, Marvelino, Mas Marvelino gantian ya, yang berbagi, yang share sekarang saya, ya Mas Marvelino dari gugus AstraZeneca, silahkan keluar dulu. Ini share screen-nya dulu. Nah, bisa lihat video saya. Bisa? Ini sengaja tidak ada
Tidak ada lagu supaya suara saya terdengar dengan jelas ya. Tidak ada background-nya. Perhatikan. Nah, ini adalah tutorial menggunakan Meet. Ya. Bagaimana cara menggunakan Meet? Ada dua cara juga. Nah, yang pertama, pastikan anak-anak sudah login akun Gmail-nya. Kalau sudah bisa masuk ke Classroom, pasti Meet itu akan mengikuti. Ya, jadi seperti yang ini. Jadi kalau di tempatnya Memros, ini kebetulan saya pakai laptop. Nah, seperti ini ya, Nat. Perhatikan. Ini kan Google. Nah, kalau pakai Google, di sini, di dalam Gmail ini, kalau punya Gmail-nya, nah, di sini ada semua. Ya. Nah, di sini ada, nah ini, saya masuk yang Classroom yang tadi, yang kalian buat, itu akan nempel di sini. Ya, sekarang kita akan belajar aplikasi lain dari Google. Ya, selain menggunakan Classroom, kita menggunakan Meet. Nah, ini yang harus terpasang di HP kalian. Meet ini punyanya Google. Ya, kalau apa namanya Zoom itu kan ada lagi. Nanti Microsoft Office juga ada lagi. Nah, sekarang kita belajarnya ke sini dulu. Ini anak ya. Ini kalau yang kita masuk ke Gmail otomatis seperti ini. Nah, saya lanjutkan bagaimana nah, ini pastikan sudah punya akun Gmail ya, terus download Meet ya. Download Meet di Play Store. Cara downloadnya sama seperti mendownload aplikasi Classroom. Tinggal ketik Meet gitu saja, enggak apa-apa. Ini Hangout Meet juga boleh. Ya, tapi yang kita pakai yang Meet gitu saja ya, yang Classroom Meet yang nanti gambarnya yang kotak-kotak seperti tadi itu. Ya. Nah, kalau sudah terpasang di HP ya, kalau sudah terpasang, selanjutnya, nah, ini akan nempel, ya. Ini yang gambar yang edisi lama, ya. Nanti yang baru yang kotak-kotak seperti tadi itu. Nah, nanti muncul. Kalau sudah muncul, apa yang harus kita lakukan? Kalau mau masuk ke Meet itu mudah, ya kurang lebih sama dengan kalian masuk ke Zoom, ya. Nah, ini kalau cara kita mau membuat, ya. Jadi ini kita mau membuat. Kalian kan nanti juga mungkin akan membuat, ya. Barangkali mau ngajak teman-temannya berdiskusi kalau lebih dari 8 orang. Kalau masih 8 orang bisa pakai bisa pakai apa namanya? Video call ya dari WA. Tapi kalau sudah lebih dari 8 bagaimana? Apalagi kalau satu kelas misalnya. Nah, kita pakai ini. Ini caranya kita mau bikin rapat. Nah, misalnya ada ketua kelasnya dimintain tolongnya bikin rapat, bikin linknya. Nah, ini ya. Kalau sudah klik rapat baru. Nah, rapat baru. Ya, untuk membuat, ini untuk membuat ya. Kalau kita mau membuat rapat. Ya. Setelah itu apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kalau sudah buat rapat baru, nanti di HP-nya akan muncul, nah seperti ini. Akan muncul, dapatkan link. Nah yang bawah, jadi tadi kan ketik ini, rapat baru, diklik. Kalau sudah diklik, muncul ini bawahnya. Nah di antara di bawah ini
ini kalian klik yang paling atas, dapatkan link untuk dibagikan. Nah, nanti akan ada link seperti yang kalian dapatkan untuk Classroom itu. Hampir sama ya, sama, intinya sama. Ya, kalau sudah dapat link dibagikan, biasanya kan kita bagi kemana? Kita bagi ke WA. Nah, seperti yang Ibu Dewi lakukan tadi. Nah, bagikan ke WA. Ini ada gambarnya, bagikan undangan. Tadi dapat linknya. Terus klik WA. Setelah klik WA, kalian klik kontak yang akan diberi, ya, ditempel di situ. Nah, sekarang caranya gabung. Kalau tadi kita bikin Meet, sekarang bagaimana cara gabung Meet-nya yang kita sebagai peserta, ya. Jangan sampai nanti seperti saya pernah lihat itu, misalnya orang bikin di TikTok atau di apa namanya media sosial itu ya, yang orang-orang bikin video pendek atau ini ya, guyonan gitu, karena anaknya dan orang tuanya tidak tahu, akhirnya salah pencet. Salah pencet. Ini mana ya untuk nyalakan kamera, ternyata yang dipencet live, berarti keluar. Jangan sampai seperti itu ya, nanti ketinggalan informasi. Tapi di sini anak-anak hebat, anak-anak pinter, paham. Nah, sekarang kita mau gabung ini. Kita diundang seperti Bu Dewi tadi. Kita dapat link Meet ya. Misalnya kalau sama Bu Rosita nanti sama Memros ini kalau waktu belajar karena bahasa Inggris ya, jadi kebiasaan. Kalau sama Memros kita akan ketemu virtual dulu. Nah, ini yang akan sering kita pakai ya, Meet. Kita akan sering pakai ini. Bagaimana caranya? Nanti di grup kelas akan saya beri link, tinggal klik saja. Setelah diklik linknya, kalian akan bergabung untuk masuk ke virtual meeting. Nah, nih, perhatikan ya. Biasanya link itu dibagikan ke WA, grup, ya. Nanti dapatnya seperti ini nih, yang di kotak kecil nih, warnanya biru, ya. Gitu ya. Warnanya biru, nanti tinggal diklik gitu aja, gampang, tidak perlu pakai kode, tidak usah ketik-ketik lagi ya, tinggal klik satu kali itu saja. Setelah itu akan muncul di layar nah seperti ini nih, gambar ini nih. Nah, kalian akan disuruh milih masuknya pakai gambar apa. Ya, nanti yang diklik adalah karena ini di Meet, maka yang diklik adalah Meet yang kotak ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, itu kalian klik lagi. Jadi setelah klik link ya, Memros ulang ya. Setelah klik link yang berwarna biru, klik gambar Meet ya. Klik gambar Meet ini. Nanti kalau sudah klik gambar Meet, nah akan muncul seperti ini. Ini gambar kalian nih. Nah, ini gambar kalian. Terus kamu klik gabung. Nah, klik gabung ya. Klik gabung. Kalau sudah klik gabung, nanti Bapak Ibu guru ya atau saya ya, nanti Memros akan mengundang. Nah, kalau sudah diizinkan ya, kalau guru sudah mengizinkan, jadi kalau Memros izinkan, kalian gabung, maka munculnya seperti ini. Ini baru sendirian. Nanti kalau banyak temannya ya akan muncul kotak-kotak banyak itu. Ya, itu. Jadi mudah sekali, tidak perlu menggunakan kode atau sandi-sandi. Ya. Nah, terus ini yang perlu dipahami anak-anak. Apa ini fungsinya? Sudah paham betul anak-anak SMP Pawiatan ini hebat, pinter, ya. Ini gambar apa, Nak? Ayo, ini gambar apa? Belum mana ya? Kamera. Gambar apa, Nak? Kamera. Matikan kamera. Pinter, ya. Kameranya ditutup apa dibuka kalau diajak sama Bapak Ibu guru, ayo.
Jadi kalau diajak meet, diajak virtual meeting, harus dibuka kameranya ya. Menghargai Bapak Ibu guru itu dengan cara yang paling sederhana, paling awal, yaitu dengan membuka kamera. Jadi kameranya harus dibuka, tidak boleh ditutup ya. Apalagi semuanya nutup, nggak boleh ya. Jadi kamera ini harus dinyalakan selama kalian mengikuti Meet. Ya, apalagi Bapak Ibu guru harus menyetorkan laporan pembelajaran. Kalian harus berada tampil di depan layar. Kalau tidak kelihatan nanti ada muridnya apa enggak, itu kita ditanya nanti ya di dinas pendidikan. Ini ngajarnya gimana? Kok muridnya ini mati semua kameranya? Nah, itu kan tidak baik ya. Jadi anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, selama kegiatan daring atau Meet, entah itu Zoom, entah itu Meet, Gmeet ya, Gmeet itu Google Meet, atau nanti tim Meet ya, nanti ada dari Microsoft itu punya tim dan di dalam tim itu ada Meet, itu juga sama. Jadi selama kalian virtual meeting ya, itu kamera harus dinyalakan ya, itu bentuk penghormatan, untuk kita menghargai Bapak Ibu guru yang sudah mengajar. Coba kalau kalian gantian yang ngomong terus kita matikan, semuanya mati, kira-kira enak nggak gitu loh? Nggak enak ya, ini ada temannya apa enggak ya, ini didengarkan apa enggak? Jadi tolong besok kalau sudah pembelajaran kameranya dibuka, nggak usah bilang malu Bu, malu Mem, belum mandi Mem. Berarti ya harus sudah mandi ya, masih bau Mem. Nah, kan ya bau kalian sendiri, kita nggak ketemu. Ya, jadi tetap harus dibuka ya, tidak ada alasan, nggak apa-apa. Mem rumahnya jelek, nggak apa-apa, pokoknya nggak ada alasan mau belum mandi, mau belum gosok gigi ya, itu harus kameranya nyala. Tapi kameranya nyala jangan ditinggal, kameranya nyala ya diikuti, jangan kan kameranya udah nyala Mem, orangnya nggak ada. Kelihatan gambar atap rumahnya atau gambar tembok rumahnya, jangan ya, sama saja dong gitu ya. Anak-anak hebat, anak-anak pintar, tuh saya lihat ganteng-ganteng, cantik-cantik tuh duduk di depan lihat kamera, tuh seneng saya melihatnya ya. Nah itu kameranya ini harus menyala ya Nak ya. Lalu sebelah lagi ini apa Nak? Mematikan, menyalakan speaker, oh iya, pinter hebat ya. Ini gambar untuk mematikan atau menyalakan speaker. Nah kalau yang ini akan dikendalikan oleh Bapak Ibu guru ya, sebalikan dari kamera. Kalau kamera harus menyala, maka ketika Bapak Ibu guru menerangkan, mikrofonnya ini, speakernya ini harus dimatikan, atau di dalam gambarnya di situ ada kata mute or unmute ya. Kalau di mute berarti dimatikan, di unmute berarti dibuka, dinyalakan ya. Jadi supaya suaranya tidak masuk ketika Bapak Ibu guru menjelaskan materi ya, maka posisi ini speakernya ini harus dalam posisi mati atau tercoret ya, merah itu gambarnya gitu ya Nak ya. Kalian harus terus melihat, memantau, iya kepencet misalnya kayak gitu, oh iya kepencet. Kecuali kalau mau bertanya atau ditanya kalian mau menjawab, dinyalakan begitu ya. Nah kalau gambar yang ini ya, ini gambar tusuk, ini donat sate ini. Ini donat sate ya. Enak kan. Nah ini untuk memberikan komentar, jadi kalau ini diklik nanti akan muncul tampilan lagi gitu ya di bawahnya, atau share screen-nya di sini ya. Nah, yang paling besar ini untuk mematikan atau untuk meninggalkan meeting, jadi untuk menutup ya. Kalau kalian pencet ini ya sudah, berarti kalian keluar dari
meet-nya gitu ya. Kalau sudah diakhiri ya kalian tekan ini ya, atau jangan sampai kepencet ini ketika pembelajaran. Nah, matanya ngantuk nanti jempolnya nyentuh ini, nah akhirnya keluar. Ya, itu diusahakan kalian harus mengontrol tombol-tombol ini supaya tidak terbalik. Yang ini harus nyala, yang ini harus mati ya. Kamera harus nyala, mikrofon harus mati. Seperti itu. Ya, Nak, ya. Ini sangat mudah sekali. Dari sini ada pertanyaan, Nak. Barangkali ada yang masih bingung karena Memros tadi mungkin terlalu cepat atau bagaimana. Silahkan. Kalau ada yang belum menemukan sekarang sambil menunggu, saya pengen lihat ada yang sudah belum. Ditunjukkan screenshot-nya di layarnya saja. Ini saya sudah. Nah, ditunjukkan di layarnya. Nah, ini saya sudah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya sudah, ini dapat. Nah, ada screenshot-nya ditunjukkan. Coba di screenshot lalu ditunjukkan di kameranya. Ya. Bagaimana? Nah, baik anak-anak hebat ya, seperti itu untuk tutorial menggunakan Meet ya, Google Meet ya. Biasanya kita singkat Gmeet. Nah, biar lebih gampang Gmeet. Anak-anak ada pertanyaan? Atau sekarang kita lihat ada yang sudah belum? Seperti yang classroom tadi. Saya sudah, Bu. Classroom tadi, Pak, masih banyak bingung, Bu. Kenapa? Masih banyak yang bingung. Kalau tadi di classroom bisa, yang di Gmeet juga bisa. Karena sama. Sama. Apanya yang bingung? Mana? Kecepatan, Bu, pelan-pelan aja, Bu, kalau Cepetan, baik, saya ulang. Iya. Nah, sebentar. Ini yang tidak bergerak. Yang mana? Saya mulainya dari yang membuat saya lompati ya. Nah, saya masuk ke yang bergabung. Nah, ini kalau saya praktek nanti akan ada 2 virtual meet nanti di HP kalian. Makanya maaf saya tidak bisa praktekkan. Ya. Nah, saya tidak bisa praktekkan karena ketika saya membuat link untuk Gmeet dan saya kirim, itu nanti akan ada 2 virtual meet nanti, begitu, ya. Nah, jadi kelihatan tidak? Saya masuknya yang ke sini. Ya, jadi saya ulang pelan-pelan. Tadi katanya terlalu cepat. Ya, saya ulang untuk yang bagian masuk atau bergabung ke Gmeet-nya. Ya, di Bergabung ke Meet-nya, Bu. grup WA kalian, di WA kelas, itu akan menerima link seperti ini, link Meet, ya, link Google Meet seperti ini, ya. Ya, Bu. Kalian tinggal klik, ya, tinggal klik saja. Kalau dapat, saya nggak bisa praktek, nah, karena kalau classroom itu kan tidak bergerak ya, bisa dipraktekkan langsung. Kalau Gmeet saya nggak bisa praktek karena kita sekarang virtual pakai Zoom, lalu kita praktekkan untuk yang Meet itu nanti akan ada 2 virtual meeting numpuk-numpuk nanti suaranya, gabung-gabung numpuk-numpuk. Nah, kalian nanti kita coba untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ya, Memros janjikan kita akan ketemu di Gmeet. Ya, kita akan ketemu di Gmeet. Memros janjikan kita
akan belajar pertama kali tatap muka virtual pakai Jimit supaya kalian bisa mengoperasikan. Nah, pada saat bergabung nanti saya akan memberikan link di WA group, ya, link Jimit di WA group, ya, untuk pelajaran bahasa Inggris. Ketika kalian sudah dapat itu, klik saja. Setelah nanti akan masuk. Nanti akan masuk. Nah, paham? Ya, paham ya? Nah, setelah klik gambar Meet, kalau sudah klik gambar Meet, klik gabung. Nah, klik gabung ya. Nanti setelah klik gabung, saya akan mengizinkan atau tidak. Nah, itu nanti kalian kalau sudah diizinkan masuk akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya akan begini. Kalau sudah diizinkan masuk, dan masuknya bisa tolong dengan namanya sendiri. Ya, gitu. Sudah bisa dipahami? Sekarang sambil menunggu saya pengen lihat ada 1 atau 2 anak atau ya yang banyak tadi bisa ditunjukkan untuk screenshot-nya. Kalau saya soalnya saya nggak bikin classroom-nya untuk yang Jimit, tapi bisa dikirim ke yang classroom tadi ya Bu Dewi ya, nggak apa-apa ya. Untuk yang Jimit ya, jadi 1 anak nanti ada 2 pengiriman screenshot. Nah, coba kalian screenshot lalu kirim screenshot Google Meet-nya yang seperti tadi tampilannya. Seperti tadi. Yang gambar ini ya, Nat? Ya. Nah, yang gambar ini. Gambar ini. Nah, yang gambar ini di HP kalian. Gambar ini di HP kalian. Ya. Yang gambar Suaranya ke-mute, Bu. Terima kasih. Halo, Ya, guys. terima kasih. Terima kasih. Itu biasanya pencet begitu. Iya. Jadi coba Kali lagi ini biasanya kalau saya ini. Nah, kalian gambarnya di HP-nya harus ini. Coba diperhatikan. Gambar di HP-nya harus ini. Nah, ini. Ada tidak di HP-nya seperti ini? Coba Memros pengen lihat. Kalau besok tidak ada ini, nanti nggak bisa ketemu kita. Ada? Ada. Ada. Saya pengen lihat. Ada. Mana coba? Memros tunjukin deh. Ayo. Mana? Tunjukin begini. Nggak mungkin. Nah, ini ada. Nah, ini nih. Nah, ini di sini ada Jimit-nya. Mana ya gambarnya nggak kelihatan. Ada Jimit-nya. Nah, ada Jimit-nya. Ini harus ditunjukkan. Nah. Cuman di HP yang buat Zoom. Punyanya anak-anak hebat mana? Ada? Kalau tidak ditunjukkan begitu, di screenshot, lalu dikirim ke classroom-nya Bu Dewi. Boleh, nanti Memros tinggal cek, tinggal lihat di sana. Sudah berapa anak-anak hebat yang punya Jimit. Ya. Jadi di sini anak-anak, sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah? Sudah, alhamdulillah sudah paham. Baik, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Dewi. Anak-anak, terima kasih Bu Bondan. Anak-anak bisa yang berhasil
yang berhasil tadi berhasil bergabung pada Google Classroom tadi ada sekitar 8 siswa, hebat. Pinter. Dari 182 siswa. Hebat, terima kasih anak-anak. Untuk tugas Bu Bondan dari Bu Bondan bisa dimasukkan ke link yang di Google Classroom tadi ya, anak-anak ya. Silakan dimasukkan lagi. Berarti ya, ada 2 file. Yang pertama tadi screenshotan file untuk Google Classroom. Yang kedua file untuk Google Meet ya anak-anak ya. Oke, silakan dilakukan. Silakan dikerjakan sekarang, dikirimkan. Monggo dikembalikan Bu Dewi ke Bu Bondan. Monggo Bu Bondan, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk tambahan, hanya mau memastikan saja anak-anak di HP-nya itu setidaknya harus ada beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran kita selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya. Tolong dipastikan di HP-nya itu terpasang Google Meet, Google Classroom, dan Team. Nah, Team itu apa? Team itu aplikasi dari bawaan Microsoft Office 365. Nanti kalau ada waktu, Bu Dewi bisa nge-share. Kalau tidak ada waktu, kita mungkin terbatas waktunya hari ini, kita akan jadwalkan untuk sosialisasi Microsoft Office 365 yang di dalamnya ada Team dan Meet. Ya, itu yang dipakai. Tapi untuk Microsoft Office ini menggunakan domain akun dari yang dibuatkan operator sekolah. Ya, kemarin kan banyak itu anak-anak bertanya. Nah, ini setelah nonton videonya Microsoft Office 365 banyak yang bertanya, ini apa, passwordnya apa. Nah, ini jawabannya kita jelaskan di sini sekarang ya. Untuk menggunakan Microsoft Office 365 yang masuk tim atau nanti untuk pengerjaan soal UTS ya, PTS atau PTS soal apapun ulangan itu menggunakan email yang dibuatkan operator sekolah ya. Jadi bukan menggunakan email pribadi. Kalian akan punya email dan password yang dibuatkan sekolah ya. Nanti akan kalian dapatkan masing-masing anak secara pribadi akan dihubungi wali kelasnya ya. Kalau HP-nya ke restart, semuanya hilang. Nah, karena itu untuk email dan password yang diberikan oleh sekolah ditulis, dicatat di buku supaya kalian bisa masuk lagi ketika menggunakan HP yang baru atau menggunakan HP yang sudah di-restart. Ya, seperti itu. Jadi tolong sekali lagi dipahami, email dan password akan diberikan sekolah untuk Office 365. Ya, yang angkat tangan ada yang mau ditanyakan, Nak? Bu, saya kurang paham sama yang Google Meet. Yang Google Meet. Google Meet. Ya, saya ulang begini yang Google Meet ya.
Google Meet itu lebih gampang dibandingkan yang Google Classroom tadi. Ya, yang kurang pahamnya di mana? Kan itu harusnya gabung kelas itu dikirimin linknya, Bu. Betul, nanti akan dikirimi oleh guru yang menggunakan Meet. Terus? Udah sih, itu aja, Bu. Ya, nanti kalian akan dikirimi, ya, tidak membuat ini, akan dikirimi, nanti tinggal klik saja, ya, linknya, terus klik Meet-nya, klik gabung, sudah selesai. Ada lagi yang bertanya? Bu, maaf, untuk mengirimkan gambar lagi di Google Classroom kok nggak bisa ya? Itu harus berarti harus ada tambahkan itu, ada tambahkan file. Bu Dewi minta tolong bisa dibukakan Classroom-nya, ada settingan 1 atau 2 file mungkin. Ya, kalau settingannya hanya 1 file ya memang tidak bisa. Settingan Tapi sudah kalau dirubah jadi 5 file, Bu Bondan. ya, nah itu Bu berarti sudah bisa. Di bawahnya pasti nanti ada muncul 2 begini, ya, kirim, ada muncul 2, gitu. Jadi ada dua ruang. Yang tadi sudah terkirim, di bawahnya lagi nanti ada ruang kosong untuk mengambil screenshot untuk diupload. Gitu. Dicoba ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Iya, ada lagi. Anak pintar-pintar, anak aktif-aktif, seneng kalau seperti ini ya. Ada lagi mau ditanyakan yang raise hand? Mas Andi raise hand. Silakan. Pakai Gmail nggak apa-apa, Bu. Pakai Gmail nggak apa-apa, karena memang sudah bawaannya. Google Meet dan Google Classroom itu adalah aplikasi bawaan Gmail. Itu Google, dari Google. Boleh kalau mau mengoperasikan dari Gmail-nya yang tadi, ya, seperti yang Memros tunjukkan tadi, boleh, ya, boleh. Ya, kalau tadi, Rosita tadi kan sudah coba nge-share yang kalau dari Gmail tadi ya, ada bawaannya ya, boleh kamu klik dari sana. Tapi lebih hemat lagi kalau langsung diklik linknya saja, nanti akan otomatis terhubung. Gitu, tidak usah ngeklik dari gambar Meet-nya, tapi ngekliknya dari link. Gitu ya, itu lebih mudah. Ya, iya, klik aja Bu, linknya. paham. Paham, baik, anak pinter. Sudah paham semua? Ya, yang masih raise hand, tadi siapa? MTLS 2021 Ada. raise hand. Kenapa? Ya, kalau raise hand itu berarti kalian ingin bertanya, interupsi gitu. Jadi kita mengartikannya kalian mau bertanya sesuatu. Kalau tidak berarti kepencet, tolong raise hand-nya diturunkan. Saya sudah Ya. kirim Bu foto bukti ada Google Meet. Oh, pintar, pintar ya. Terima kasih ya, sudah ngirim ya. Terima kasih. Suaranya imut banget. Aduh, pinternya. Ya, yang lainnya ya. Nanti Bu Rosita lihat di respondennya dari Classroom-nya Bu Dewi ya. Ya, nanti Bu Rosita lihat lagi di sana. Nanti Bu Dewi bisa artinya anak-anak pintar sudah masuk, sudah bisa mengirim. Ya, besok waktu pelajaran pastikan semua itu tersedia ya. Ada Classroom, ada Google Meet, ada Team. Ya, Team itu apa? Nah, kalau ini nanti kita mau jelaskan pasti panjang ya. Jadi nanti akan kita jelaskan di lain waktu. Ya,
siap, Bu Rosita sama Bu Dewi, kita akan siapkan bagaimana supaya anak-anak paham dengan tim dan meet tim. Gitu. Ya, cukup sekian ya anak-anak ya. Sudah paham semua ya? Ya, oke. Terima kasih ya. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih anak pintar ya. Ya, Bu Dewi, saya kembalikan. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, Bu Bondan, terima kasih banyak Bu Bondan. Anak-anak tadi insya Allah sudah hampir 80 sampai 90 mungkin ya yang sudah paham ya terkait kegiatan tutorial cara masuk bergabung pada Google Classroom dan juga pada Google Meet ya anak-anak ya. Untuk aplikasi Office 365 anak-anak, untuk aplikasi Office 365 yang kemarin itu sudah masuk pada kegiatan kurikulum ya anak-anak, kemarin ada beberapa yang bertanya, Bu, bagaimana email cara masuk Office 365, emailnya mana Bu yang dari sekolah? Kan ada pertanyaan seperti itu ya. Nah sekarang dijawab ya sama Bu Dewi ya. Jadi anak-anak bisa menunggu untuk email belajar yang dari sekolah. Tunggu kabar dari Bapak Ibu wali kelas ya. Nanti apabila email sudah siap, yang email dari sekolah sudah siap, anak-anak akan ada pertemuan seperti ini ya. Kita mungkin akan mengadakan pertemuan lagi menggunakan Zoom ataupun mungkin menggunakan Google Meet ya. Setiap kelas-kelas atau mungkin bisa langsung bersamaan seperti ini. Nanti akan Bapak Ibu guru akan menjelaskan bagaimana cara masuknya, aplikasi apa yang digunakan. Selain Google Meet, kemudian Google Classroom, kemudian Office 365, gimana cara masuknya Bu? Ya, kemarin ada videonya, tapi mungkin anak-anak perlu dibimbing seperti pada Google Meet kali ini dan juga pada Google Classroom tadi, sudah banyak yang berhasil ya. Nanti yang belum berhasil bisa tanya kakak OSIS atau mungkin kakak OSIS bisa menjelaskan ke adik-adiknya ya. Anak-anak bisa japri, kakak OSIS gimana tanya gimana kakak OSIS, saya tadi belum berhasil. Caranya gimana ya? Gimana cara munculkannya? Google Classroom itu belum muncul, saya sudah berhasil bergabung, tapi Google Classroom belum muncul di layar HP saya, kakak. Nah, itu mungkin kakak OSIS sudah berpengalaman ya, atau mungkin bisa WA Japri Bu Dewi, boleh, insya Allah kan Bu Dewi bantu untuk menjawab ya anak-anak ya. Terkait email ya, Office 365 kemarin, anak-anak bisa menunggu ya. Kemudian ada satu lagi aplikasi yang harus diinstal anak-anak, yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams ini baru bisa masuk apabila anak-anak sudah masuk pada Office 365 ya. Microsoft Teams hanya bisa masuk, anak-anak bisa menggunakannya untuk ulangan harian, ulangan semester ya, ulangan PTS, ulangan pertengahan semester, ulangan akhir semester, itu anak-anak semuanya keseluruhan menggunakan aplikasi Microsoft Teams ya. Emailnya pakai email apa Bu? Jangan pakai email pribadi ya. Kalau Google Classroom masih bisa anak-anak menggunakan email pribadi, tapi apabila Microsoft Teams dan juga Office 365 anak-anak wajib menggunakan aplikasi email yang dari sekolah ya. Jadi tidak bisa tapi nanti tidak terhubung pada akun sekolah anak-anak ya. Jadi anak-anak wajib menggunakan email yang dari sekolah. Dan apabila anak-anak sudah menerima email yang dari Bapak Ibu guru wali kelas, apabila nanti sudah dibagikan, Bu Dewi minta tolong sekali jangan sampai hilang atau lupa. Passwordnya terutama. Kalau emailnya mungkin masih terdeteksi di handphone. Passwordnya ya,
jangan dirubah-rubah dan juga jangan sampai hilang. Kalau bisa password Office 365 dan juga Microsoft Teams itu disimpan di jangan satu HP. Jadi boleh dititipkan ke handphone ayahnya juga, handphone bundanya, atau dicatat di buku khusus ya, supaya anak-anak tidak lupa ya. Jadi pada saat ujian anak-anak bisa masuk dengan mudahnya. Tapi kalau passwordnya lupa, wah anak-anak nanti tidak bisa ikut ujian, ya kan? Ya. Jadi dari awal Bu Dewi sudah menyampaikan tolong diingat-ingat, jangan sampai anak-anak lupa ya. Di SD sudah ada yang pernah menggunakan Office 365? Ada yang sudah bisa angkat tangan? Saya sudah Bu, saya sudah bagus. Ada lagi yang sudah? Bagus, berarti sudah banyak yang pinter ya. Ada lagi yang sudah? Sudah Bu. Oke, bagus, pinter. Yang sudah. Bu. Iya, bagus. Anak-anak hebat berarti ya. Banyak yang sudah. Oke. Anak-anak, bagi yang sudah pasti sudah tahu ya, apabila Office 365 itu, belum ya, yang belum nanti bisa kita nanti akan ada sosialisasi kembali ya, entah itu nanti dari wali kelas secara pribadi menggunakan Google Meet ya, atau nanti kita lihat ke depannya nanti ya gimana ya. Jadi anak-anak, Office 365 bisa digunakan apabila ya sering digunakan, sering dibuka. Anak-anak punya aplikasi Office 365 dan Microsoft Teams, tapi tidak pernah dibuka. Tidak pernah mengerjakan, misalkan ada ulangan harian, tidak ikut, otomatis nanti akan emailnya ini akan tidak berfungsi lagi. Jadi harus masuk ke akun yang lain. Jadi harus bikin akun baru kalau tidak pernah dibuka. Jadi anak-anak yang kemarin sudah punya ya, yang kemarin sudah punya, nanti pada saat anak-anak sudah punya email baru dari SMP Pawiyatan, harus dirubah, jangan pakai email yang dari sekolah SD ya. Nanti nanti anak-anak tidak bisa membuka soal-soal yang dari sekolah kita kalau pakai email yang masih dari sekolah SD ya. Jadi harus pakai email yang dari SMP Pawiyatan. Begitu ya anak-anak ya. Mungkin ada yang pengen ditanyakan, silakan. Tidak. Sudah jelas semua berarti ya, sudah pintar semua, sudah hebat semua. Oke, mungkin Kakak OSIS ada yang pengen menambahkan, ada yang mau menambahkan terkait tugas-tugas dari presensi dan juga tugas sholat duhur. Kakak OSIS ada yang mau menambahkan? Bagaimana? Masih banyak yang belum mengumpulkan, segera. Masih banyak yang belum mengumpulkan. Oke, Bu Dewi menambahkan ya, Kakak OSIS. Anak-anak, bagi yang belum menyerahkan tugas, kemarin tuh banyak pertanyaan seperti ini. Bu, saya siswa putri sedang berhalangan. Saya tidak bisa sholat duhur. Bagaimana Bu? Nah, itu solusinya begini anak-anak ya. Jadi pada saat anak-anak berhalangan, itu anak-anak masih bisa ngaji kitab ya. Misalkan ngaji kitab Yasin. Nah, itu boleh ya. Atau misalkan pada saat sholat duhur, tepat sudah waktunya azan, anak-anak berdoa. Ya, tetap menggunakan hijab, menggunakan pakaian yang sopan ya. Kemudian anak-anak berdoa, lah itu silakan difoto, enggak apa-apa sebagai pengganti sholat duhur. Paham ya anak-anak ya? Untuk yang sedang berhalangan. Oke, bagus. Oh, kalau lagi berhalangan cuma pakai hijab terus berdoa gitu ya Bu ya? Iya, boleh ya. Bunda, ya, boleh. Baik Bu. Silakan. Ya, yang penting tetap menyerahkan tugas. Iya. Iya, bagus. Kemudian untuk presensi itu adalah absen anak-anak. Ya, anak-anak biasanya menyebutkan absen. Jangan sampai enggak absen.
ya. Anak-anak rugi sekali kalau enggak absen ya. Silakan tetap anak-anak absen ya, presensi di link yang sudah disiapkan kakak OSIS. Nanti akan direkap kakak OSIS. Untuk kakak OSIS juga rekapannya nanti ya anak ya, nama-namanya kan sudah ada. Nanti tinggal nama-nama yang belum menyerahkan itu bisa di-share ke grup gugus masing-masing. Supaya teman-teman yang belum menyerahkan tugas bisa ingat, oh iya saya lupa, tadi kemarin belum presensi. Oh iya, lupa kemarin belum foto sholat zuhur lah. Itu diingatkan kakak-kakak OSIS-nya. Begitu ya kakak OSIS ya. Kemudian tambahan sekali lagi anak-anak ya. Untuk sholat zuhur diserahkannya kepada kakak OSIS yang ada di gugus masing-masing ya. Bukan lagi di Bapak Suhada ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, bagus. Mulai hari ini silakan Bapak Suhada diserahkan. atau Kak Riki, Bu? Kak Riki, Ya, ke Bunda. kakak OSIS. Ya, ke kakak OSIS. Iya, ke kakak OSIS. Jadi ke kakak OSIS masing-masing gugus ya, bukan di Bapak Suhada. Kasihan Bapak Suhada menerima dari 7 gugus, nanti WA-nya bingung mereka. Begitu ya, anak-anak ya. Oke, Bu Dewi, Saya kirim nak Kak Bima, Bu. iya. Ya, pintar. Ya, di Kak Bima, ada yang di Kak Bima, ada yang di Vaksin di Kak Lulu. Iya, macam-macam ya. Tiap gugusnya masing-masing ya. Ya, di tiap gugus masing-masing. Oke. Ya, Bu. Untuk materi hari ini, apa masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Tidak ada? Oke, bagus. Berarti sudah pilihan semua. Oke, bisa kita akhiri di Bondan, nggih. Ya. Monggo Bu Bondan bisa ditutup nggih Bu Bondan? Siap, Bu Bapak Dewi. Rizky. Baik. Baik. Bapak Ibu guru yang mungkin tergabung di Zoom ini, Bapak Ibu wali murid, anak-anak yang sangat hebat, yang sangat pintar untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf, Bu Rosita mewakili seluruh Bapak Ibu guru dan kakak-kakak OSIS ya, Bu Dewi dan Bu Rosita mengucapkan banyak terima kasih aktifan kalian dan semangatnya ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian masih ada yang kurang berkenan. Tadi Bu Rosita mungkin ada yang bilang terlalu cepat, ya nggak apa-apa ya, diberi masukan, boleh ya, kita terima dengan senang hati masukannya ya. Ya mohon maaf sekali lagi, kita akhiri, sampai ketemu anak-anak di kesempatan berikutnya. Sekarang setelah kegiatan ini kalian bergeser ke grup WA ya dengan kakak-kakak OSIS kegiatannya. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.